Akhirnya aku main ke rumahnya Nita. Jadi tuh guys, singkat cerita ya, emang kita udah kenal sih, udah kenal lama, sering main juga. Tapi aku belum pernah main ke rumah dia gitu. Dia baru mau, soalnya rumahnya barusan direnov, udah cakep banget. Oke. Halo, salam kenal. Saya Yunita. Pekerjaan saya ibu rumah tangga dan konten kreator home decor. Saya Aditya Arif, pekerjaan saya wirausaha. Selamat datang di rumah kami. Kita cerita dulu soal fasadnya nih. Ini luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, Beb? Untuk luas tanahnya ini tuh 60 meter persegi. Kalau luas bangunannya 3 lantai, jadi 150 meter. 5,5 kali panjangnya 11 meter. 11 meter. Oke, berarti ini tuh rumahnya dibangun dari nol, dari tanah. Iya. Ini jadi dibangun dari nol ya. Soalnya dulunya kan rumah lama. Terus emang udah nggak bisa ditempatin karena memang udah pada rapuh. Jadi akhirnya direnov tahun 2019. Pertama kali. Jadi ini dibangun ulang. Jatuhnya sih bukan renovasi, jadi bangun ulang, dibangun sampai 3 lantai. Cuman kalau interiornya kita bertahap ngisi rumahnya. Kalau misalnya dari depan kan emang fasadnya bentuknya kotak-kotak aja gitu ya. Kamu dulu nentuinnya gimana sih maksudnya? Jadi aku tuh pengennya punya rumah yang simple aja, tapi minimalis, tapi harus kelihatan eye catching gitu. Nah makanya ini fasadnya ini catnya tuh lebih kombinasi gitu. Sebenarnya ini warna apa sih catnya? Coklat enggak? Tapi jadi ini beige ya. Area teras, kalau garasinya ini warnanya mocha. Oke. Ya. Makanya kayak gitu tadi. Berarti kamu pakai arsitek atau itu nggak waktu itu kontraktor? Untuk waktu itu kan aku bangun sendiri ya, nggak pakai kontraktor. Kebetulan suami sama papa juga kontraktor ngerti ya soal pembangunan rumah. Terus kalau misalkan untuk fasadnya, ini tuh dibantu sama arsitek juga kalau untuk fasadnya. Dibantu biar nggak miss gitu sama yang ngerjainnya. Tapi kalau untuk pembangunan dari awal sampai beres sih suami sendiri yang nge-handle. Ya. Kita masuk dari mana nih? Masuk yuk. Boleh. Oke, ini kita udah masuk. Jadi kalau di sini kebagi dua ya, Beb. Maksudnya di sini ada carport, di sini untuk terasnya gitu. Nah, untuk carportnya ini muat untuk city car ya. Jadi nggak terlalu besar karena memang lahannya itu cuman 5,5. Jadi kita dibagi dua, 2,5, 2,5. Nah, ini ukurannya 5 kali 2,5. Jadi panjangnya 5 meter, lebarnya 2,5. Ini pakai apa, Beb? Lantainya? Nah, untuk garasi kita pilih yang kasar gitu ya, tekstur ya, bertekstur. Ini merek Sentro. Tapi dia juga emang nggak licin juga ya kalau kena air ya, jadinya ya di sini. Jadi memang aman sih untuk ban mobil gitu ya, biar nggak licin. Iya, benar. Nah, ini nih, kemarin aku lihat di Instagrammu kan, berarti ini bagian yang direnov kan? Iya. Ini tuh awalnya kan pakai kusen kayu, terus karena memang si kusen kayunya itu lembab, kemarin kan habis renovasi yang bagian kamar bawah, sekalian ku renov. Sebelumnya di balik jendela ini tuh dia kamar, ruang kerja, terus sekaligus gudang juga ya, jadi tempat all shop ya. Terus karena memang udah numpuk banget, berantakan banget, akhirnya kita pindah ke ruko ya untuk all shop. Nah ini makanya dijebol aja gitu, sekalian diganti ininya pakai kusen aluminium sama kaca, terus ada aksesoris kayak gini gitu. Oke, jadi fungsinya sekarang berubah. Jadi biar lebih terang juga sih ke dalam ruangan. Benar. Oke. Terus apa lagi, Beb? Teras. Ini ada rumahnya. Nah, kalau di sini berarti lebih kayak area teras gitu untuk lepas sepatu gitu ya? Ini terasnya kecil aja sih, cuman 2 meter kali 2,5. Sebenarnya ini buat motor ya, buat tempat motor. Terus ini juga ada custom juga buat tempat sepatu. Buat duduk gini ya? Bener. Jadi kalau mau sepatu atau sendal naruh sini. Sini aku tutupin karena ini pompa. Oh, ini pompa? Iya. Oh, dia multifungsi berarti ya? Boleh dilihat nggak? Enggak sih. Oh, jangan diberantakan. Oke. Nah, kalau ini kan toren. Jadi untuk nutupinnya aku pakai pintu aja gitu. Oke. Wah, ternyata bisa ya diakalin kayak gitu ya? Oke. Biar rapi. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Kita lihat yang habis direnovasi.
Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam. Nah, jadi sebelumnya kan, ini kan kamu juga udah pernah house tour kan di YouTube-mu sendiri, Yunita Rahayu Dewi itu tahun 2020. Nggak kayak gini kan, udah berubah, udah banyak yang berubah kan. Berarti yang berubah apa aja nih di lantai 1? Nah, yang berubah untuk area ruang tamu ini ya. Untuk area ruang tamu ini luasnya kan 2,5 kali 2,5. Nah, yang berubah itu hampir semuanya sih, interiornya semuanya berubah. Nah, di sini yang paling menonjol ya, untuk dindingnya ini aku pasang kayak wallboard, sama wall panel ini. Jadi ini tuh ini dicat ya? Iya, ini dicat. Ini bahannya tuh dari silika board, terus dipotong-potong, dibagi-bagi ya. Ini ada spasinya juga ya untuk tali airnya, terus dicat warna jotun sand. Gitu. Jadi sebenarnya dia looks-nya tuh mirip tembok ya? Iya, ya kan? Memang kayak tembok gitu. Dia kan dibor ya, jadi bukan dilem, ini dibor, terus dicat. Terus biar ada pemanis, ada pembeda juga, ini aku pasang wall panel di sini. Kalau itu kan dari segi yang berubah, cuman dari secara ininya layoutnya ini tetap tadinya. Ini tetap sama sih, tapi ini sekarang lebih ke apa ya, foyer kali ya. Jadi tempat sepatu gitu. Oh, di sini rak sepatunya. Jadi kalau misalkan kalau tadi di luar di teras itu kalau dari luar buat sendal gitu kan, naruh biar rapi. Nah, kalau misalkan mau pergi kita pakai sepatu dulu gitu di sini, terus duduk sini gitu. Oh iya, jadi dia juga sebagai peralihan sebelum ke living room ya? Iya, jadi lebih ke kalau misalkan kita ada tamu, ngumpulnya di living sekarang. Oke, livingnya tuh cakep banget guys. Tapi di sini ada ini nih, kalian tahu ini nggak? Yura, aku juga pakai di rumah, cuman nggak yang vanilla nih, ini favoritku nih. Ocean. Ntar aku mau minta sama dia. Iya, aku juga mau nanya. Berarti kalau yang di sini itu semuanya kamu tuh custom furniture-nya atau seperti apa? Enggak sih. Sebenarnya ada beberapa yang endorse. Oh iya, jujur sekali ya. Ibu selebgram ini. Karena kan biasa review produk gitu buat di rumah. Terus sebelumnya kan ini pakai sofa yang abu ya. Nah, sofa yang abu pindah ke ruko. Terus sekarang ganti sama yang lebih kayu, karena sekarang nuansanya tuh lebih ke Japandi ya. Jadi tema-tema di rumah tuh kayak kayu, white and wood gitu. Jadi ya masuk tema aja. Kebanyakan customnya dari mana, Jepara atau mana? Iya, kalau ini Jepara, ini juga sih Jepara. Apa namanya? Rata-rata sih Jepara. Nama Instagramnya apa? Sebutin kalau aja. Ini produknya Brews Unique. Untuk ini dari Dream Project. Kalau yang ini dari ini kayaknya ini beli sendiri ya? Oh, beli sendiri. Sampai dari lupa. Jepara, aku lupa udah lama kayaknya. Oke, sekarang kita ke situ yuk. Nah, di area sini pasti banyak banget yang berubah kan? Iya, bener. Tadinya nggak kayak gini kan? Berarti ini yang tadi kamu ceritain tuh ruangan itu. Ada ruangan apa, kerja ya? Ini sebelumnya kan dinding ya. Ini ada pintunya. Terus ini juga dinding. Itu gudang buat naro-naro stok all shop. Ini untuk ruang kerja suami awalnya, sama tempat naro-naro barang all shop juga. Terus kemudian kita renov karena memang udah penuh banget rumah ya. Sekarang kita jebol aja jadi area living room. Nah, tapi pas waktu renov kan pasti kamu dapat cari referensi gitu kan. Kenapa kok akhirnya menentukan seperti ini gitu? Karena tadi temanya Japandi, terus untuk konsepnya ini kita open space ya. Karena rumahnya juga ruangannya lebarnya terbatas biar kelihatan luas. Jadi kita pakai konsep open space. Terus untuk interior ini aku dapat inspirasinya dari Pinterest. Aku lihat dari Pinterest, terus lihat dari Instagram juga, karena sekarang tuh kayak home decor tuh banyak banget yang bagus ya. Jadi aku combine gitu. Dari akunnya siapa kamu terinspirasinya? Rumah Dayong. Oh iya. Oh, mirip-mirip gini ya? Iya, ininya nih si tali airnya. Tapi kalau untuk lemarinya sih karena itu kebutuhan sendiri ya. Sebelah sana ada lemari. Untuk ini aku kan banyak barang. Jadi untuk naro-naro koper kayak gitu ya. Jadi aku custom aja lemari sesuai kebutuhannya. Berarti ini isinya koper. Ini isinya koper-koper sama ya ada
alat perkakas juga sampai sih. atas juga tuh. Sampai atas. Kalau itu udah kardus-kardus yang bekas-bekas elektronik gitu. Oke, jadi dikombinasi ya, ada yang tertutup, ada yang terbuka juga di sini. Betul. Oke, Kalau ini kan ada kayak buat aksesoris rumah aja sih, kayak vas-vas kayak gini, biar apa ya, kelihatan cantik aja gitu. Iya, kayak yang punya ya. Kayak hostnya. Nah, ini juga nih, kan kamu sempat cerita. Sebenarnya ini kan mirip sama yang tadi kan di foyer kan, cuman beda ternyata materialnya. Kenapa? Kalau di ruang tamu itu kan hanya dinding polosan aja gitu ya. Jadi ditempel biasa. Kalau yang ini bahannya dari multiplex karena ini kan custom. Jadi semua sama bahannya dari multiplex, lapis HPL. Kenapa ini enggak dari wallboard tadi? Karena kan di belakang ini ada kabel-kabel ya buat kabel. ngumpetin juga berarti. Iya, jadi lebih rapi. Nah, bisa lihat ya sini ada apa ya? 5 cm lebih keluar gitu ya, menonjol. Nah itu di atas itu kan ada antena, aku taruh di atas. Nah jadi untuk kabelnya masuklah di belakang ini. Terus nanti rencananya suami pengen punya PS katanya. Tadi nggak kamu bawain PS semua. Nah ntar kan taruhnya di sini, ini udah ada udah disiapin loh, istri yang Iya. baik loh. Ini nih. Nanti di sini ada diedit ya San, ada PS-nya Mas Adit. Iya. Nih udah ada saklar. Oh ada ini juga dikeluarin dulu. Nih udah berapa sekarang kamu? 500.000. Baru enggak sih, baru 127. Karena memang jarang upload sekarang. Iya nih sekarang aku pamerin biar dia ntar upload lagi, biar tertekan ya kan. Oke. Oke, berarti emang di balik sini tuh kabel semua gitu ya? Ya ini kabel. Jadi rapi banget terus ya? Ini kan ada speaker juga. Oh iya. Jadi langsung nyambung gitu. Jadi teman-teman di Instagram tuh pada nanya kan, kabelnya disimpan di mana? Di balik ini. Di balik ini. Iya. Gitu. Oke. Dan ini juga dibuat floating ya, jadi nggak sentuh lantai ya? Jadi biar terkesan minimalis. Terus kalau ngepel lantai itu jadi bisa lebih gampang gitu. Jadi nggak nyimpan banyak debu. Setuju Gitu. banget. Nah, kalau lantainya nih pakai apa? HT ya? Nah kalau ini Homogeneous style kan? Udah nipah. ya pakai Indograss, merek Indograss. Dia matte gitu ya, jadi nggak glossy. Merek Indograss, tipenya yang golden oak wood. Iya. Nah, di sebelah sini sebenarnya langsung bersebelahan sama, sama meja makan. Nah, tadinya meja makannya di sebelah mana? Ini kan ada dinding ya. Tadinya di sebelah sini, jadi kan sempit banget tuh ruangan. Ini kan ditutup, ini gudang awalnya. Iya. Terus di sini meja makan. Terus kayak terlalu sempit untuk lalu lalang jalan ya. Akhirnya ya udah kita renov aja. Ruang makannya pindah ke sini. Pindah ke sini pada akhirnya ya. Lebih leluasa juga ya. Iya, lumayan lah jadi lebih luas. Jadi pojok ruang makan ini, guys. Nah, di sini berarti disatuin ya sama yang Iya, disambungin sama ya. ini pakai wall panel juga dari Varnes. Oke, ini kode-kodenya kamu ingat nggak HPL atau ininya? Ini aku ingatnya ininya aja sih, warnanya aja. Warnanya dia apa? brown karapa. Catat tuh. Ntar ada yang nanya. Iya. Oke, ini ada Tangerang sama Bandung maksudnya apa ya? Nah untuk ini Dijawab sama dia. karena aku tuh orang Bandung, suami juga orang Bandung, terus sekarang tinggal di Tangerang. Daripada apa ya, yang lukisan yang aneh-aneh gitu, udahlah peta aja yang tempat tinggal kita gitu. Oke, berarti tetap ingat Bandung gitu kan? Biar pulang ke sana. Iya. Oke, sekarang kita ke sini. Iya. Nah, ini kalau dapurnya berarti posisi dan lain-lainnya nggak ada yang berubah ya? Maksudnya dari Enggak sebelumnya? sih, tetap cuman ada penambahan furniture aja. Oke, tapi kalau dari yang dulu pernah kamu review itu di YouTube udah berubah banget ya berarti? Udah berubah sih semua furniture yang dulu pernah house tour 2020 itu sama sekarang udah berubah semuanya. Hampir interiornya berubah. Dan ini kalau aku Iya. lihat emang masih senada ya warnanya. Maksudnya Iya. masih white and wood lah di sini. Iya masuk, karena temanya sendiri tadi Japandi, white and wood. Jadi sengaja pilih untuk kode HPL sama warna cat itu disesuaikan dengan konsep rumah. Gitu tema interior yang Japandi tadi. Ini yang suka masak di sini Mbak Nita apa Mbak Yani? Aku dong. Oh bener. Memang Bayani tugasnya hanya beres-beres. Oke, siap. Berarti di sini juga semuanya punya rumahnya masing-masing ya? Iya, ini baru custom sih, Oke. bareng sama yang Itu ya, area iya. living backdrop TV. Oh. Jadi ini buat tempat apa ya? Beras kayak Lain-lain lah. lain-lain lah. Terus ini buat tempat elektronik gitu.
Nah, ini kulkasnya tadinya kayaknya juga bukan ini ya kulkasnya Iya, ya. ganti. Tiba-tiba ada pink gitu kan, makanya aku sama kan, biar senada sama rumahnya. Iya, ini kebetulan endorse juga. Pinter banget ya dia. Siapa Iya, yang iya. mau masuk lagi siapa? Jangan lupa cek Boleh. Instagramnya RD Yunita. Dah. Iya, ini dari Hisense. Jadi sebenarnya di area bawah tangga ini tuh bisa dimanfaatin gini ya, kan buat ini sampai bahkan dispenser diumetin juga di sini. Iya, karena memang tangganya sendiri ini kan dari besi dan kayu ya. Oke. Kalau misalkan dari coran itu pasti bisa ditutup kan. Cuman kita akalin gimana ya biar kelihatan masih enak gitu dilihat di bawah tangga. Ya udah kita taruh kulkas sama dispenser. Kalau ini Gitu. batu-batu ya udah buat Buat batu, karena ini kan nggak bisa buat naro apa ya, kalau ditutup juga aneh. Karena kan iya sih. kesannya memang pengen kelihatan tangga besinya gitu kan. Pengen Kalau diekspos ya? Iya, pengen diekspos Oke. sih besinya. Jadi ya udah kita taruh batu-batu yang koral aja. Oke. Di situ sebenarnya masih ada satu ruangan. Di Kalau ruang di situ apa? Kamar mandi berarti ya? Ya, di kamar mandi. Ini dulu dong. Ini kenapa kalau ini tuh kayaknya dari awal emang rumahmu udah ada kolamnya ya? Ya, jadi sebenarnya dari awal memang udah ada. Awalnya sih kayak keberatan ya saya harus ada kolam di sini. Curhat. Karena memang sempit gitu ya awalnya. Cuman memang enak juga sih kalau misalkan di rumah ada suara gemercik air gitu ya. Nah, Suami sih yang request pengen ada kolam ikan di rumah gitu. akhirnya mau nggak mau ya ada. Berarti dipertahankan sampai sekarang. Iya, karena kalau dibobok juga kayaknya berdebu banget dan malah jadi rusak gitu dapurnya. Sayang Ya udah, juga ini- sih, tapi enak kok dari tadi udah Iya. gemericik air. Meskipun ikannya ya seadanya. Ikannya cuma 2, 3. Enggak, ada yang banyak sih. Masa sih? Iya, ada 5. Ya, cuman banyak- ini banyak banget, peliharaan suami aja. Oh ya. Kalau ini kamar mandi berarti? Iya, ini kamar mandi. Ini juga direnov sih dalamnya. Oh, tapi tadinya emang kamar mandi di sini nggak berubah ya, tetap. Memang kamar mandi ini ukurannya mungil, cuman 1,2 kali 1,5 meter. Jadi hanya untuk diperuntukkan kamar mandi tamu. Tapi lucu banget dikasih variasi yang berbeda nih di bagian dinding Iya. sininya. Iya, ini tuh asalnya dindingnya semuanya full putih ya. Cuman pas ada renov ya udah sekalian direnov dipakein dinding teraso gitu. Iya. Iya. Jadi cantik ya, jadi beda gitu. Oke. Nah kalau untuk tangganya sendiri nih, ini materialnya dari apa? Nah, ini aku udah besi, bahas ya kan tadi. Ini aku udah pernah bahas juga di YouTube ya. Cuman biar detail kita bahas lagi. Ini tangga besi, untuk alasnya ini dari kayu meranti. Untuk ini dari flat besi juga. Terus dia penopangnya itu pakai besi baja WF. Nah kemarin pas renov tuh kan debunya jadi kemana-mana. Akhirnya ya udah railingnya sekalian dicat. Untuk yang putih ini pakai cat safe. Dan untuk yang coklat ini pakai kansai paint warna thick brown. Oke, lengkap sekali ya. Nah, oke sekarang kita ke atas yuk. Oke, nah ini kita mau ke lantai 2. Iya. Ada pertanyaan. Kita ngelewatin berapa anak tangga? Nggak ada yang bercanda. 12. Ih beneran. Iya bener. Ih, ternyata dia tahu. Iya. Oke, di lantai 2 ini berarti ada apa aja dan ada yang direnov juga nggak? Untuk di lantai 2 ini kemarin cuman si railingnya aja sih yang dicat. Oke. Oh ini deh, untuk area musola ini ada direnov ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh cuman si lantainya langsung ya, karena ada miskom waktu itu Pak sama tukangnya. Kita minta untuk ditinggiin area musolanya, tapi ternyata malah jadi datar. Makanya ini kita pakein deck gitu. Ini dipakein deck. Terus untuk dindingnya, ini dindingnya kita kasih variasi pakai wall panel. Cantik sih. Nah, di lantai 2 ada apa aja nih? Cerita dulu, layouting dulu Iya. nih. Pas sampai sini berarti di sini ada apa aja. Untuk lantai 2, ini kan ruangannya lagi-lagi biar terkesan luas ya, karena memang terbatas, cuma 5,5 lebarnya. Kita tuh bikin void di sini. Iya, makanya terang ya di sini. Jadi biar enggak lembab juga ya ke area dapur. Atasnya ini pakai solar tub bening, terus ada void ke bawah biar bisa lihat kolam. Terus di area tangga juga ini ada void yang lumayan sih 1,5 meter sampai ke atas ini biar terang juga gitu Iya luas. sih. Tapi emang kerasa terang banget sih pas di lantai 2 ini. Terus ada apa lagi?
Di situ, Nah, ini di juga pojok. direnov nih dindingnya yang ini. Oh yang iya, bagian tadinya flooring. nggak kayak gini berarti? Iya, tadinya kan polos aja sih dicat gitu. Karena dia lembab, terus ada retak rambut. Terus males juga kan kalau terus setiap tahun harus ngecat. Nah, akhirnya ini dipakein silika board juga, terus dicat juga. Silika board ini kan dia anti lembab ya. Gitu. Jadi kita pakein aja biar dindingnya juga kelihatan rata gitu ya. Sama ada tali airnya. Jadi ada variasinya juga ya, nggak polos. Iya, terus ini juga kan awalnya warna putih dindingnya. Jadi dicat aja biar ada kontras warna gitu. Tapi tetap soft ya? Iya, tetap ke masuk Japandi. Oke, nah ini kalau pintunya kayak gini berarti kamar mandi. Iya. Kamar mandi lagi berarti? Iya, bener. Aku buka ya? Iya, Oke, nah untuk kamar mandinya berarti, tapi gedean ini ya dibanding di Iya, bawah kalau ya? ini ukurannya tuh 1,8 kali 1,8 meter. Jadi lebih gede daripada kamar mandi bawah karena ini kamar mandi utama kita buat mandi dan lain-lain. Iya, nah aku boleh nanya nggak? Boleh-boleh. Ini biasanya kan kalau area basah dan kering dia dipisahnya pakai tempered glass kan? Iya. Kenapa kamu pakai gorden? Kan waduh, kemarin tuh Nggak apa-apa dong. pas renov ya biar hemat gitu. Jadi ya udah Oke. kita pasang ini aja besi gitu kan. Terus kita pakein. Tapi meskipun ini tetap agak nyiprat sih, cuman ya better lah ya. Oke, daripada nggak ada sekatnya sama Iya, sekali. Gitu. heeh. Oke, cukup membantu berarti ya. Dan untuk di Iya. kamar mandi emang dipakein jadi terlihat Putih. clean ya, karena putih semua ya. Iya, terus biar ada variasinya ini kita pakein aksen kayu gitu, warna Oke, coklat. oke. Dan ada ambalan juga. Dan dari kamar mandi sebenarnya juga masih dapat cahaya nih guys di sini. Iya. Tuh, jadi nggak gelap. Ada glass box-nya. Yes, yes. Oke. Tadi musola udah, berarti kita sekarang ke sini. Iya. Di Kita sini- di sini ada ruang kerja sama kamar. Oke, kita menyapa dulu yang lagi kerja ya kan. Halo Mas Adit. Selamat datang di rumah kami. Iya, jadi ini Pak kontraktornya lagi sibuk banget. Hari ini sebenarnya dia mau kerja katanya, mau ke proyek tapi nggak dibolehin sama istrinya. Harus temenin dulu. Disuruh syuting dulu katanya di WM. Oke, oke. Berarti kalau ini tadinya tuh ruang TV bukan? Ya, ini asalnya living room, cuman karena kurang luas juga ya kalau living room di atas, makanya ruang kerja ya udah pindahin aja ke lantai 2. Mas Adit berarti pindah ke lantai 2 ya, tadi kan di bawah. Asalnya ruang kerja kan di bawah ya, Ah, ah, ah. jadi pindah ke lantai 2. Oke, nah ini berarti sama kayak yang di bawah ya? Iya, Gitu ya? ini biar satu tema gitu ya, nggak warna-warni rumahnya. Jadi kita pakein wall panel juga, biar nggak terlalu polos juga sih. Iya sih. Jadi ini juga warnanya sama kayak yang bawah, Iya, sama panelnya. ya? Oke, oke. Berarti tadinya kalau pas jadi living room, TV-nya di situ? Sini, iya. Oh. TV di sini. Ini juga masih polosan sih dulu, masih cat aja. Nah sekarang kita ganti area kerja, ruang kerja, terus ini aksen dindingnya diganti juga. Mas Adit gimana ruang kerjanya pindah ke atas lebih oke nggak nih? Lebih oke. Jadi kalau capek tinggal ke kamar. Oh lebih dekat ya ke kamarnya. Oke, berarti ide istri nih. Iya. Cemerlang pokoknya. Mas. Cemerlang lah pokoknya Mah ya. Oke, nah kalau ini berarti Ini ada sedikit balkon. ruang terbuka ya ternyata Iya. di sini ya. Lagi-lagi kita pengen banyak cahaya ya di rumah. Jadi untuk pintunya ini pakai aluminium sama kaca. Oke. Terus ini area balkon juga. Ini ukurannya kurang lebih 1,2 meter kali 2,5. Biasanya kamu ngapain di sini? Sore-sore apa pagi? Ini bengong. Enggak sih, tempat buat kayak scroll-scroll Instagram gitu. Oke. Kalau oke, sore-sore gitu kan. Atau enggak pagi-pagi. Ini Santai lah ya di di sini santai. oke. Oh ini tuh masih ada ininya juga ya, nggak langsung. Oh bisa buat naruh tanaman ya di sini tuh? Iya, ini juga ada tali air ya buat jalur air. Semua di sini. Kalau untuk lantainya tuh masih konsisten ya sama kayak yang di bawah tadi ya? Iya, kamu karena pakainya? dulu pas bangun rumah tuh kayak belum apa ya, kayak idenya tuh udah aja lah biar sama gitu kan sekalian belinya. Tapi sekarang tuh rumah-rumah sekarang bagus-bagus banget ya. Dari apa ya, Ada rumah dia living juga room, living room, terus terasnya, balkonnya itu beda-beda gitu kan. Banyak banget ternyata variasi dari si keramiknya ya. Ntar rencananya kan kamu rumah kedua ya kata Mas Adit nanti. Ya insya Allah. Rumah kedua ya, jangan renov lagi. Oke, nah di sini kamar tidur udah kelihatan. Berarti kita kesini Iya, dulu nih. boleh-boleh. Kalau ini kenapa kamar tidurnya pakai sliding door nih? Karena ruangannya kan ini nggak terlalu luas, terus biar banyak
ada space buat penyimpanannya. Jadi kita pakai sliding door aja. Oke, masuk yuk, masuk. Berarti ini kamar tidur anak. Iya, ini kamar tidur anak. Ini nuansanya simple aja sih, dia warna putih aja. Dia laki-laki ya anakku. Iya, Anakku laki-laki, terus lagi sekolah. Ini biasa dia tempat main di sini. Ini rak-rak mainannya. Ini tempat buku. Berarti kalau aku lihat emang lemari. pemilihan warnanya juga nggak yang anak-anak banget ya, netral aja gitu. Iya, biar netral sampai aja. gede ya. Iya bener, jadi kalau misalkan terlalu warna-warni, takutnya dia kan bosen, kan udah 6 tahun ya. Takutnya dia SD udah pengen ganti lagi, udahlah mending yang netral aja warna putih gitu. Aman ya? Iya, lebih aman. Long lasting, oke. Oke, sekarang kita lihat, ini pasti kamar Nita sebelah sini. Iya. Sama ya, pakai sliding door juga ya? Iya, pintunya? pakai sliding door juga. Iya, ini kamar utama. Kalau ini agak lebih gede ya dari yang sebelumnya. Iya. Ukurannya berapa nih? Kalau tadi kamar anak itu ukurannya 2,5 kali 3 meter. Untuk kamar utama ini 2,5 kali 4 meter. Beda semeter aja sih panjangnya. Iya, tapi kerasa lebih luas emang ya. Nah, kalau di sini konsepnya masih sama sih ya, Japandi juga ya. Netral aja warnanya, white and wood kayak gitu. Lemarinya ada di sini, guys. Terus kamarnya itu tuh terang karena di pojokan situ tuh emang dikasih full. Iya, ada jendela gitu ya? full jendela. Ini jendela sudut gitu. Ini tuh waktu bangun rumah aku terinspirasi sama rumah yang di Bandung ada sih. Dulu terus kayak sama suami kalau lagi kita iseng tuh jalan-jalan ya. Nanti kalau kita punya rumah kita bikin kamar utamanya tuh ada jendela sudutnya ya gitu. Akhirnya kesampaian juga. Tapi kayaknya banyak yang terinspirasi juga kan bener. dari jendela ini. Iya. Terus untuk biar biar enggak terlalu sempit gitu ya, kita custom lemari. Ini custom full sampai plafon gitu. Tapi nggak mentok sebenarnya ya. Nah ini kenapa nggak mentok? Karena memang dari awal tuh kan kita nggak custom ya. Jadi untuk interiornya itu bertahap, kita ngisi interiornya ini bertahap. Jadi untuk awal-awal ini asalnya bawa dari rumah sebelumnya, lemari yang biasa. Makanya si plafonnya, ceilingnya ini agak maju ya. Terus pas custom lemari, mau nggak mau, tadinya pengen full banget, cuman karena memang plafonnya udah begini, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah full, yang penting fungsinya tetap sama gitu. Dan ini juga udah cukup banget sih tinggi ya. Ini juga buat tempat koper, buat tempat spray gitu, tas gitu. Udah masuk lah semuanya. Pokoknya. Oke, nah kalau di sudut sana, ayo kita ke situ. Di sudut situ pasti ada tempatmu kan buat makeup berjam-jam. Oke, berarti ini kamu di sini biasanya ngapain nih kalau di meja ini? Ini pasti biasanya aku kan di sini ngedit ya, buat laptop. Tapi ini bisa buat make up juga, dibuka gitu. Iya. Jadi multifungsi ya dia di situ semua gitu. Ya, bener. Oke. Ada lagi nggak yang mau diceritain di lantai 2 sebelum kita gantian nih? Oh iya, beda deh ini lantainya. Oh iya, aku juga baru nyadar. Kalau ini ruang kamar utama, ini untuk lantainya itu pakai SPC. Pakai SPC ya, dari Tako. Tako, iya. Oke. Habis ini kita ke rooftop. Oke, sekarang kita udah ganti pemain sama Mas Adit nih. Mas, aman ya Mas? Aku mau tanya rumahnya ya. Boleh. Dan tapi sebelum ke atas nih Mas, aku melihat ada sesuatu yang berbeda dari tangganya. Kayak ini material yang dipakai berbeda ya Mas ya? Ya, ini pakai parket dia. Pakai parket, listnya sama PVC. Ini listnya PVC juga. Oke, boleh kita ke atas nih Mas? Ayo kita ke atas. Terus pas sampai atas ini tuh kerasa lebih terang ya Mas? Karena ini yang dibahas sama Mbak Nita tadi ya, pakai solar tap itu ya Mas? Pakai solar tap ini, solar tap yang gelombang. Jadi efeknya minusnya itu jadi kotor. Cahaya positifnya cahaya masuk banget, enak gitu ya. Cuman minusnya itu panas. Dan lama-kelamaan kotornya lebih kelihatan gitu ya Mas ya? Bener, udah hampir 5 tahun lah rumah ini lah. Oh, oke. Tapi enak sih untuk cahaya, jadi dari atas karena ada void juga sampai ke bawah ya. Iya, itu dia. Oke, sekarang kita udah di lantai 3 nih Mas. Cuma sebelum kita explore lantai 3-nya, aku mau nanya dulu nih Mas, kenapa di sini ada tralis dan di situ juga ya? Intinya sih buat safety ya, karena kan saya masih ada anak kecil nih. Jadi kita dikasih tralis, sama ini tralis juga, biar nggak bahaya juga buat kita, sama buat anak-anak juga sih. Oh, oke. Tuh. Oke, dan biar ya lebih aman lah ya? Lebih aman lah sih.
Oke, nah di sini ada apa sih Mas sebenarnya di rooftop ini? Ini buat area gudang sama toren, tempat cuci sama buat naruh peralatan inilah buat area laundry. Jadi emang semua udah dibikinin tempatnya, terus jemurnya juga di sini juga. Kalau mau lebih kering, mungkin di luar ya Mas. Bener, ya? Bisa lebih cepet ya. Iya. Sama ini nih buat ya jogging tipis-tipis lah. Area untuk berolahraga, tapi emang asik banget sih Mas. Ya, Cuman kayaknya kalau pas siang ini kan kita syuting siang ya jam 12 nih ya. Bener-bener kerasa panasnya Oh, juga. itu lebih ekstra dong kali Pak itu pasti. Iya, oke. Nah, ngobrol-ngobrol soal renovasinya Mas. Dulu kayaknya kan pas sempet tayang di YouTube-nya Mbak Nita sendiri belum bentuknya kayak gini ya Mas? Iya, masih kosongan lah. Masih kosongan, cuman kan karena banyak binatang masuk, kadang burung masuk. Masuk, iya. Jadi kita biar safety juga, biar ini tutup aja deh. Karena angin kenceng, kalau hujan tuh angin masuk banget. Oh gitu? Iya, angin masuk banget, kenceng banget. Udahlah, kayaknya mutusin buat ditutup aja deh, biar nggak banjir ke dalamnya. Gitu. Oh, oke. Sempet banjir gitu Mas? Iya, jadi kadang kalau hujan angin, Oh, airnya kan iya sini masuk ke banget. dalam gitu, masuk ke dalam airnya. Tapi kalau yang untuk di luarnya sini otomatis sudah disiapin semua floor drain, sudah ada arah floor drain. airnya kemana Iya, gitu ya Mas? udah aman sih. Oh, dan ini dipakainya untuk apa Mas biasanya? Buat acara sih, buat acara sama buat nongkrong santai gitu. Iya, ini Buat makanya tempat kan merenung. asik ya ada tempat duduk-duduknya Benar. gini ya. Benar. Iya sih. Ini enak buat merenung sini nih. Iya sih. Terus kemudian ada ya dikasih roster buat Roster. ini ya. Ini kita bikin dua, ada rumput sintetis sama pakai PVC ini. Kenapa tuh Mas? Kenapa ada ceritanya nggak? Kenapa dibedain? Ini sih lebih ke endorse sih. Oh baiklah. Ada endorse, ya kita manfaatkan aja lah. Sangat jujur sekali. Oke. Baik. Ya ini juga, ini kayaknya tadinya buat ini ya Mas, Ya buat tanaman yang di vertikal itu ya. vertikal, ya benar. Cuman kayaknya belum ada ya Mas. Cuman vertikal. belum lah kayaknya. Digini dulu sebentar deh. Karena udah kejadian kita pasang, karena mungkin panas ya. Terlalu trik ya. Terlalu tarik panas pada jadi mati. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menarik juga, teman-teman. Karena kan sebenarnya Mas Adit sendiri juga berprofesi saat ini sebagai kontraktor juga ya, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti pas pembangunan rumah ini mandorin sendiri semua juga? Iya, semua mandorin sendiri. Oke. Kayaknya ceritanya bakal menarik kalau kita bahas di bawah karena di sini kan cukup terik ya. Yuk kita ke bawah yuk. Oke, sekarang kita sudah duduk bersama Mbak Nita dan Mas Adit nih. Saatnya kita bahas yang paling seru adalah budget. Boleh tahu nggak Mas Mbak pas pembangunan rumah ini, sebenarnya ini kan juga beberapa kali renovasi juga ya. Iya benar. Tapi yang paling gampang, yang mungkin yang paling diingat, yang paling pertama deh. Gimana tuh ceritanya? Budget. Ini kan kita bangun dari nol tuh kita berdua ya yang beli material segala macam, bayar Oh, emang tukang. bener-bener Iya, berdua? bener-bener pure berdua gitu. Ini tuh kurang lebih tahun 2019 kita tuh bangun rumahnya aja ya, nggak sama interiornya itu di 400-an sih. 400-an juta. Itu tahun 2019. Kalau sekarang Iya. pasti udah ada kenaikan segala macam ya. Lumayan signifikan sekarang sih. Oke. Terus kemudian habis itu kan kayak yang terbaru ini juga merenovasi area sini gitu ya. Masih Iya. ingat nggak kira-kira? Kalau untuk renovasi lantai 1 ini kan dibongkar dinding ya. Jadi ini bukan cuma dibongkar aja sih sebenarnya, harus ada penguatan struktur. Oke. Karena kan bebannya tuh 3 lantai. Jadi memang harus diperhitungkan dulu kita sebelum nggak langsung bobok gitu kan. Oh, karena dindingnya juga sebagai penguat kan sebelumnya Iya, ada dindingnya dinding juga kan kan. buat struktur lantai 1 kan. Jadi ada ditambahin lagi ya cakar ayam. Ini cakar ayam sama pakai besi WF. Ini tuh sebenarnya besi WF. Nah ini besi ya, yang Ini di atas. cover sama di gipsun. Kita cover gipsun biar nggak kelihatan. Oh. Jadi kita suntik semua pakai WF. Ini ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 sama ini. Oke. Di cover sama ini. Jadi tujuannya buat pengganti konstruksi sebelumnya kan kita bongkar nih. Iya, Di temboknya. iya. Kita suntik dulu WF-nya, pakai WF besi. Oke. Jadi sebenarnya kan beton, karena kan lama ya keringnya kalau Iya, beton. iya. Jadi kita ganti sama besi WF aja. Dan ini ditutup pakai gypsumnya. Oh, Iya. kirain beton. Oh, ternyata. Wih. Mana deh, keren. Emang beda ya kalau kontraktor nih juga yang ngerjain nih kan. Ada aja idenya. Yang satu kontraktor, yang satu konten kreator home decor. Iya.
Cocok. Udah klop ya. Klop. Iya karena kalau dia ngomongin soal interioran gitu, udah ngikut gitu. Yang penting dia tuh rumahnya jadi gitu. Iya, benar. Tapi kalau perempuan ya kan pengennya kan rumah tuh dibikin nyaman, dibikin cantik gitu kan interiornya. Nggak sih yang custom kan kamar utama tuh dia custom. Sama inilah digabungin aja semuanya Boleh. kurang lebih 100 sih. Oke. Ya. Jadi Itu masih di luar dari yang endorse sih. Baiklah. Nah, dari tadi ngomongin kontraktoran juga, terus ada bisnis di baliknya dari Mbak Nita juga. Boleh diceritain dikit nggak? Itu kalau kontraktoran tuh, misal teman-teman ada yang tertarik nih, mau renovasi rumahnya. Oh boleh, bisa ke Instagram kami di Yurenov Rumah. Nah untuk Yurenov Rumah ini kita ada cash, kita ini fokusnya hanya untuk bangun dari nol atau renovasi full. Oke. Gitu. Jadi kita fokus di yang buat ulang aja lah, bangun dari ulang aja gitu. Oke. Nah, terus kemudian sempat dibahas juga ya tadi ya, kalau dari Mbak Nita sendiri ada apa tuh Mbak bisnisnya, Mbak? Ya, aku selain ibu rumah tangga juga konten kreator home decor. Terus aku punya bisnis juga parfum ruangan sama parfum mobil namanya Yura Home Decor. Oke, kalian harus cek deh. Dan Miftah juga udah pakai juga ya kamu ya? Emang enak. Kamu udah hafal. Iya sih. Oh ya, Instagramnya apa Mbak? Untuk Instagram pribadi aku di RD Yunita, terus ada all shop juga di @yurahomedecor sama @yurenovrumah. Oke, jadi teman-teman cek semua. Kalau mau inspirasi rumah tentang rumahnya sendiri ini bisa ke RD Yunita itu tadi saja. RD Yunita. Tapi aku juga punya YouTube namanya Yunita Rahayu Dewi, cuman udah lama deh kayaknya nggak aktif. Habis ini bakal bikin lagi nih kayak video-videonya nih. Wajib. Oke. Jadi terima kasih banyak, kita sudah dikasih kesempatan untuk house tour rumahnya. Terus teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kita juga, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana, ada Instagram Inspira Homes dan ada TikTok kita Wicak Miftah. Terima kasih Mas Mbak. Ya, makasih. Dadah. Nah, rumah kami gitu ya. Nama saya Aditya Arif, saya wirausaha. Selamat Selamat datang di rumah kami. Aku Aku tuh ada ada kayak warna yang kayak mutia, aku ada juga mirip kayak gitu. Ada yang hijau.